ketiga oleh Tuhan bukanlah hal yang tidak biasa. Namun Rabi tersebut menjawab, God sebenarnya berbicara tentang kekuatan yang berbeda, yaitu Metatron, malaikat tertinggi di antara semua malaikat. Ingatlah bahwa kata malaikat berarti utusan. Perhatikan, ya, perhatikan. Kalau ada yang mengatakan powernya Allah adalah malaikat, oke? Kalau ada yang mengatakan powernya Allah adalah malaikat, itu bidat, disebut sama orang Yahudi. Oke, itu bidat. Sama seperti saksi-saksi Yehua yang mengatakan Yesus adalah malaikat. Jadi saksi Yehua itu bidat menurut Yahudi, juga bidat menurut orang Kristen. Kasihan ya. Bukan saya yang bilang ya. Nah, yaitu Metatron, malaikat tertinggi di antara semua malaikat. Ini bidat yang mengatakan powernya Elohim itu adalah malaikat. Walau sekalipun dikatakan itu malaikat tertinggi, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi seperti ini. Kalau orang Yahudi tadi percaya konsep yang seperti ini, apa yang keluar dari sang Elohim itu disebut Sefirot, dan dia juga adalah cahaya. Sebab Elohim adalah cahaya. Elohim ini adalah Tuhan. Dan Sefirot ini juga adalah Tuhan. Bukan artinya ini disebut malaikat. Ini nggak boleh disebut malaikat. Ya, sama seperti orang Kristen. Allah yang kita sebut dengan Bapa punya firman dan roh, di mana firmannya nuzul dalam rupa manusia dan rohnya nanti akan dicurahkan kepada manusia. Ini disebut Tuhan, ini disebut Tuhan, ini disebut Allah, ini disebut Allah. Bukan berarti ada tiga Allah. Loh, kok konsepnya sama ya? Loh, kok orang Yahudi juga punya Tritunggal ternyata ini, Bang? Coba teman-teman, loh, kok Tritunggalnya kita, loh, kok setelah kita pelajari Yahudi juga punya Tritunggal ternyata. Ya. Jadi apakah Tritunggal itu sangat mengganggu bagi orang Yahudi? Ya, untuk istilahnya, tidak untuk konsepnya. Karena mereka anti dengan kata tiga itu loh. Ya, tiga. Tapi konsepnya mereka is okay. Paham ya? Jadi konsep Tritunggal bukan hanya ada di dalam iman Kristen, tetapi konsep yang sudah ada di awal-awal kamu baca Alkitab, tetapi disempurnakan oleh iman Kristus. Ya, iman kepada Kristus, sebab kesempurnaan ada di dalam Kristus. Ya, gitu. Ngarang ini anak iya, kalau kamu baru masuk, ya kau bilang ngarang karena kamu nggak dengar apa-apa, dul. Ya. Kalau ngarang ya kau bantah, dul. Keren ya? Ya ini keren. Nah, apa? Iya nanti. Oke, kita baca lagi ke bawah. Apa lagi? Nah. Rabbi Nahman, Rabbi Nahman berkata, wa alaika shalom ya. Orang ini yaitu siapapun yang tahu bagaimana menanggapi para bidat reflektif Rabi Idid harus menanggapi mereka. Tetapi jika dia tidak tahu, dia tidak boleh menanggapi mereka. Oke? Jadi maksudnya gini. Kalau ada seorang Yahudi mendengar ada pengajaran dari bidat, tetapi kamu tidak bisa bantah bidat, itu udah diam aja. Kalau tahu bantah, kalau nggak bisa bantah diam gitu loh kira-kira. Ya. Gemara menceritakan seorang bidat tertentu berkata kepada Rav Idid, ada tertulis dalam ayat tentang Tuhan. Dan kepada Musa dia berkata, datanglah kepada Tuhan. Bidah itu mengajukan pertanyaan seharusnya ditanyakan, datanglah kepadaku. Nah, seperti ini loh ya. Jadi, bidat itu sudah ada sejak zaman dahulu. Bidat sudah ada. Sampai sekarang pun bidat itu masih ada. Dan semua rata-rata munculnya dari Arab. Suka tidak suka, senang tidak senang, faktanya adalah bidat itu bermunculan dan berkembang di Arabia. Barang siapa yang mengatakan powernya Allah itu bukan Allah, dia adalah bidat. Sama. Ya, orang Kristen mengatakan, makanya orang Kristen dengan tegas saya katakan, ya. Ingat ya, tadi ini Sefirot, apa yang keluar dari Allah itu disebut Sefirot, dan Sefirot ini adalah Tuhan dan cahaya, bukan artinya ada tiga Tuhan. Sama seperti ketika orang Kristen baca kitab Yohanes 1 ayat 1. Ya kan? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya, Nah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia, ya,
Nah,